Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayuhal tulab. Selamat pagi anak-anakku semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Insyaallah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita bertemu lagi dengan pelajaran Arabik. Sekarang kalian siapkan buku paket Arabik kalian ya. Dan jangan lupa siapkan juga alat tulisnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mulai dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita masih di pelajaran 3 ya. Alwanu, warna. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membaca mufradat atau kosakata yang ada di halaman 31. Dan juga kita juga sama-sama sudah membaca dan menyimak teks bacaan yang ada di halaman 33. Nah, tugas yang kalian kerjakan pada pekan sebelumnya yaitu latihan 1 dan latihan 2. Bagaimana? Sudah selesai dikerjakan? Insya Allah semuanya sudah selesai ya. Oke, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Kalian buka halaman 34. Kalian bisa lihat di bagian bawah al-qawaid, tata bahasa. Warna atau bahasa Arabnya alwanu itu sebagai naat. Pada bab pertama ya, bab awal itu dan kedua, kita juga sudah membahas tentang naat. Jadi naat itu adalah kata sifat yang menunjukkan sifat kata sebelumnya. Nah, di sini untuk di bab 3 ini kita mempelajari tentang warna. Nah, warna itu juga termasuk naat. Nah, contoh penggunaan warna dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, warna dalam bahasa Arab dibedakan antara bentuk muzakkar dan bentuk muannas ya. Pekan lalu sudah dibahas ya bersama. Coba kalian lihat lagi di mufradatnya. Nah, yang nomor 2, armadu, romadiyun. Nah, armadu ini bentuk muzakkar, romadiyun bentuk muannas. Begitupun ya seterusnya ya, azroku bentuk muzakkar, zarqa'u bentuk muannasnya. Oke, sekarang kalian perhatikan contoh yang ada di halaman 34. Yang nomor 1, hazal waraku akhdaru. Artinya daun ini hijau. Nah, dalam kalimat ini yang merupakan isim atau benda yang disifati adalah al-waraku. Artinya daun. Nah, di situ kalian lihat bentuknya, al-waraku ini bentuk muzakkar atau bentuk muannas. Ya, al-waraku ini berbentuk muzakkar. Kenapa bentuk muzakkar? Karena tidak ada tak marbutoh di belakangnya, maka dia berbentuk muzakkar. Nah, maka dari itu untuk kata sifatnya di sini warnanya memakai bentuk muzakkar, bukan bentuk muannas. Jadi, untuk kata sifat itu dia selalu mengikuti benda atau isim yang disifatinya. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba dilihat nomor 2. Hazihiz zahratu hamra'u. Bunga ini merah. Nah, yang disifatinya isimnya adalah az-zahratu, artinya bunga. Nah, az-zahratu ini bentuknya muzakkar atau muannas. Ya, dia berbentuk muannas karena terdapat huruf tak marbutoh di akhirnya. Maka dari itu, untuk kata sifatnya dia berbentuk muannas juga ya. Nah, begitupun nomor 3 sama ya. Zalika samra'u asfaru. Buah itu kuning. Benda yang disifatinya adalah as-samaru. Samaru artinya buah. Maka untuk kata sifatnya yang berupa warna itu harus berbentuk muzakkar juga ya, seperti ini. Yang nomor 4, dia bentuknya muannas. Tilka syajaratu romadiyun. Tilka syajaratu romadiyun. Nah, isimnya atau benda yang disifatinya adalah asyajaratu, artinya pohon. Nah, di sini bentuk muannas karena ada huruf tak marbutohnya.
maka untuk warnanya atau kata sifatnya harus berbentuk mu'annas juga. Begitupun dengan isim isyarahnya ya, seperti pada bab sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi isim isyarah pun harus mengikuti benda atau isim yang terdapat pada kalimat tersebut. Oke, sekarang kalian lihat poin yang kedua atau yang B. Benda yang mu'annas apabila didahului kata launu itu artinya warna, maka warna yang dipakai adalah bentuk muzakkar, bukan bentuk mu'annas. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalian perhatikan contohnya ada di halaman 35. Nomor 1. Launul mahfazoti asmaru. Nah, di sini lihat isimnya. Isimnya ini berbentuk muzakkar atau mu'annas? Ya, dia berbentuk mu'annas karena ada ta marbutoh di akhirnya. Nah, tapi kenapa kok kata sifatnya malah berbentuk muzakkar, bukan berbentuk mu'annas? Nah, seperti keterangan yang tadi ya, penjelasan yang tadi di sini. Apabila didahului kata launu, maka warna yang dipakai adalah bentuk muzakkar. Nah, karena di sini depannya ada launu, memakai launu, bukan isim isyarah ya, bukan haza, hazihi, zalika atau tilka. Di depannya memakai launu, maka untuk warnanya dia berbentuk muzakkar. Seperti itu. Ya. Nomor 2. Launul kurati azroku, warna bola itu biru. Jadi dia menerangkan warnanya. Lebih menerangkan warnanya. Warna bola itu biru. Warna tas itu coklat. Nah, di sini bentuknya mu'annas juga. Tapi karena di depannya didahului dengan kata launu, maka warna yang dipakai itu harus berbentuk muzakkar. Jadi berlawanan. Nah, poin yang ketiga, nomor 3 contohnya. Launul ka'bati aswadu, warna Ka'bah itu hitam. Nah, di sini juga sama, bentuk mu'annas juga nih, sama seperti nomor 1 dan 2. Tapi karena depannya didahului dengan kata launu, maka warnanya berbentuk muzakkar, bukan mu'annas ya. Beda dengan contoh poin yang pertama. Kalau ini depannya didahului dengan isim isyarah atau kata petunjuk. Maka kalau depannya memakai kata petunjuk atau isim isyarah, maka untuk kata sifatnya, warnanya harus mengikuti isimnya, bentuk isimnya. Kalau bentuk isimnya muzakkar, berarti warnanya harus muzakkar juga. Kalau isimnya mu'annas, untuk warnanya berbentuk mu'annas juga. Beda dengan yang ini, ya. Kalau yang ini bentuk mu'annas, benda yang berbentuk mu'annas apabila depannya didahului dengan kata launu, maka untuk sifatnya atau warnanya memakai berbentuk muzakkar. Seperti itu ya. Jadi untuk poin yang kedua ini pengecualian ya. Kalau yang penjelasan yang pertama, yang A ini, tadi kan benda yang disifatinya berbentuk muzakkar, maka warna yang digunakan harus bentuk muzakkar juga. Begitupun sebaliknya. Kalau bendanya mu'annas, berarti warnanya pun harus berbentuk mu'annas. Seperti contoh tadi ya yang sudah dibahas. Nah, kalau yang ini khusus yang mu'annas ya, benda yang mu'annas. Tapi kalau dia didahului kata launu ya, di depannya ada kata launu, maka warna yang dipakainya adalah berbentuk muzakkar, bukan bentuk mu'annas. Seperti contoh tadi yang sudah dibahas ya. Ini terkhusus mu'annas. Nah, lalu bagaimana kalau bendanya dia berbentuk muzakkar, Miss? Apakah warnanya dibalik juga menjadi bentuk mu'annas? Tidak. Ya. Kalau kata bendanya di sini berbentuk muzakkar, maka untuk warnanya tetap bentuk muzakkar. Seperti itu, ya. Jadi ini pengecualian aja ya. Kalau dia berbentuk mu'annas, tapi depannya katanya launu, ya, dengan kata launu, diawali pakai kata launu atau warna. Bukan kata petunjuk seperti haza, hazihi, zalika, tilka, bukan. Kalau di depannya launu, maka
kata sifatnya atau warnanya memakai bentuk muzakkar. Ini pengecualian aja ya. Nah, kalau bentuk isimnya atau bendanya berbentuk muzakkar, maka warnanya tetap menggunakan bentuk muzakkar juga. Nah, seperti contoh nih ya, Miss berikan contoh. Launu sya'ri aswadu. Asy'ari, warna rambut itu hitam. Nah, berarti benda yang disifatinya adalah asy'ari, artinya rambut. Nah, perhatikan di sini asy'ari ini bentuknya muzakkar atau muannas? Ya, dia berbentuk muzakkar karena tidak ada tak marbutohnya ya di akhirnya. Nah, di depannya ini sama seperti contoh yang ini nih, ada laununya. Tapi kalau dia berbentuk muzakkar ya, kalau bendanya berbentuk muzakkar, maka dia nggak ngaruh ya. Untuk warnanya tetap berbentuk muzakkar. Jadi untuk yang berlawanan ini hanya khusus muannas aja ya. Kalau depannya launu, isimnya muannas, maka warna yang dipakai itu berbentuk muzakkar. Tapi kalau isimnya muzakkar, dia tetap muzakkar juga ya. Jadi nggak dibalik. Jadi warnanya bukan memakai bentuk muannas, tapi dia tetap muzakkar juga, sekalipun depannya launu. Gitu ya. Oke anak-anak, itu saja penjelasan materi bahasa Arab kita hari ini. Miss ulang kembali ya, perlu diingat. Kalau yang ini mungkin sudah biasa ya, karena ini sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau isimnya muzakkar, kata sifatnya muzakkar. Kalau isimnya muannas, kata sifatnya muannas. Nah, kecuali ini nih, poin yang ini yang harus kalian diingat. Kalau depannya launu, terus bendanya muannas, maka untuk kata sifatnya atau warnanya bentuknya muzakkar, bukan muannas. Ya, itu aja yang diingat, oke? Nah, untuk latihan yang kalian kerjakan pada pertemuan hari ini yaitu kalian kerjakan latihan 3. Uzukuril asma'a wa alwanaha fil qiraati sabiqati kama fin namrotil ula. Sebutkan nama-nama benda dan warnanya dari bacaan di atas seperti pada nomor 1. Nah, jadi di sini kalian sebutkan nama-nama benda beserta warnanya yang ada di dalam teks halaman 33. Ya, kalian cari nama benda beserta warnanya yang ada di teks ini. Contoh seperti ini. Al-ushbu akhdoru. Al-ushbu akhdoru. Artinya rumput berwarna hijau. Nah, untuk seterusnya dari nomor 2 sampai 10 kalian cari lagi nama-nama benda yang ada di halaman 33 beserta warnanya. Ya, di sini ada. Untuk pembahasan tentang teks bacaan ini kalian bisa lihat video sebelumnya ya, supaya tahu dulu artinya. Kalau kalian tidak menulis artinya di sini, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Dan untuk latihan berikutnya, selain latihan 3, kalian kerjakan juga latihan 4. Untuk latihan 4 ini, isilah titik-titik di bawah ini dengan warna atau kata benda yang sesuai. Jadi kalian isi dengan warna atau kata benda yang sesuai. Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4, kalian isi dengan warna ya. Warnanya yang sesuai. Kalau nomor 5, 6, 7, dan 8 kalian isi dengan kata benda yang sesuai dengan warnanya. Oke, Miss akan artikan satu persatu. Kalian simak, kalau perlu ditulis artinya di bawahnya ya. Nomor 1, hazal hajaru. Batu ini. Nah, jadi batu warnanya apa? Kalian tulis di sini. Diingat ya, perhatikan bentuk muzakkar dan muannasnya. Karena di sini depannya isim isyarah semua, maka harus sesuai dengan isimnya ya, nggak ada yang dibalik-balik seperti ini.
Oke, lanjut. Ulang lagi ya, nomor 1, hazal hajaru. Batu ini, titik-titik, warnanya apa? Nomor 2, hazihil wardatu. Bunga ini, titik-titik. Isi dengan warna, warnanya apa? Zalikal ushbu, rumput itu, titik-titik. Tilkal kolan suatu, peci itu, titik-titik. Jadi peci warnanya apa? Untuk nomor 5, 6, 7, 8. Nomor 5, haza, titik-titik, azroku. Nah, untuk azroku artinya biru. Jadi benda apa yang berwarna biru? Bebas ya. Boleh buku, boleh tas, apa aja, terserah kalian. Yang penting warnanya sesuai ini. Nah, untuk nomor 6, 7, 8 kalian cari sendiri ya artinya ya di mufradat. Baydau artinya putih, asfaru artinya apa, samra'u apa artinya. Jadi ini tinggal diisi dengan kata benda yang sesuai dengan warnanya. Tapi ingat, harus perhatikan juga bentuknya. Kalau bentuknya muzakkar berarti bendanya harus berbentuk muzakkar juga. Kalau bentuknya muannas, nah ini kan muannas nih, hazihi. Ini juga warnanya berbentuk muannas, berarti bendanya apa nih yang berbentuk muannas? Yang warnanya putih. Jadi kalian cari sendiri ya kata bendanya. Untuk kata bendanya bebas ya, boleh tas, bunga, mobil, motor, atau sepeda. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa lihat lagi video pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang teks bacaan ini. Nah, di sini kan banyak tuh nama-nama benda sama warna-warnanya. Kalian tinggal lihat aja di situ. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Nah, kira-kira cocok nggak kalau sama warnanya itu? Bentuknya muannas atau muzakkar? Kalau kira-kira ada yang cocok, kalian bisa ambil kata benda yang ada di sini atau yang ada di mufradat, atau boleh juga cari di mufradat yang ada di bab 2 atau bab 1. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat dan jangan pernah putus. Kita berdoa sama-sama. Semoga keadaan seperti ini ya, pandemi seperti ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi belajar bersama teman-teman di sekolah. Syukran katsiran. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.